Hari ini kita mau belajar tentang data wrangling, atau bisa juga disebut dengan praproses data. Kita akan merapikan data menggunakan TidyR, kemudian menangani missing value. Ada dua jenis missing value, gimana cara menanganinya, nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan memanipulasi data menggunakan dplyr. Nah, kenapa sih data wrangling ini penting? Karena garbage in, garbage out. Kalau data yang kita pakai untuk analisis adalah data sampah yang tidak rapi, yang banyak data hilang, yang tidak sama formatnya, itu nanti hasil analisis kita juga akan sampah alias tidak berguna, tidak merepresentasikan dunia nyata gitu ya, atau mungkin akurasinya kurang. Oleh karena itu, data wrangling ini sangat penting karena hasil analisis kita itu akan sebagus data yang kita gunakan. Data wrangling ini adalah tahapan yang penting ya sebelum tahap analisis. Nah, biasanya ada beberapa kesulitan yang ditemui ketika tahapan data wrangling ini. Seperti kayak jumlah file data mentah yang banyak. Misalnya kita ngumpulin um, dari berbagai file Excel gitu ya, ada banyak file Excel. Atau misalnya kita ngumpulin berita di internet, banyak kan ya sumber berita online, mulai dari Kompas, Tribun News, Detik, CNN. Masing-masing data mentahnya itu pasti punya format yang berbeda-beda. Nah, gimana tantangan kita di situ supaya bisa menyamakan data dari berbagai sumber. Kemudian jenis filenya juga beragam. Misalnya ada yang Excel, ada yang TXT, ada yang image, ada yang video gitu ya. Di situ juga merupakan tantangan kita. Gimana sih caranya menyeragamkan file yang kita punya gitu. Supaya nanti proses analisisnya itu mudah. Gimana kita menangani file yang foto, gimana kita menangani file yang video, gimana yang teks, yang numerik, itu kita harus tahu. Nah, menurut penelitian, proses data wrangling ini membutuhkan 50-80% waktu dari keseluruhan waktu yang kita butuhkan untuk analisis. Jadi, sebenarnya proses data wrangling ini yang paling banyak memakan waktu ya. Kalau analisis mungkin sekitar 20 sampai 50% dari waktu. Kalau data wrangling itu lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk memastikan benar-benar bahwa data yang kita gunakan itu bukan data sampah. Banyak yang harus dicek, banyak yang harus dilakukan. Kalau datanya udah bagus, udah benar gitu ya, proses analisisnya itu lebih mudah sehingga lebih cepat gitu selesainya. Kalau kita lihat tahapan analisis data itu adalah data wrangling, kemudian modeling data atau bisa divisualisasikan juga, baru dikomunikasikan. Komunikasi ini misalnya kita presentasi gitu ya di depan dosen atau di depan tim atau di depan atasan, atau misalnya hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk jurnal atau paper atau di conference. Please check your view. Ya. Nah, di data wrangling ini ada tahapannya lagi. Yang pertama yaitu get. Get itu mengumpulkan data. Misalnya dari wawancara atau dari survei atau kita mengumpulkan sendiri ya melalui observasi atau misalnya percobaan di lab atau misalnya kita melakukan crawling data di web, berita online atau tweet gitu ya, di Twitter. Nah, kemudian data yang kita kumpulkan itu
dibersihkan terlebih dahulu. Kita pastikan tidak ada data yang hilang, kita pastikan format datanya sudah sesuai, sudah seragam, kemudian kita juga pastikan bahwa sudah lengkap datanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah itu bisa juga dilakukan transformasi data, misalnya untuk menyamakan format atau menggabungkan atau memisahkan data jadi data training dan data uji misalnya. Itu baru masuk ke tahapan analisis, bisa bikin model, model klasifikasi, model forecasting atau clustering atau bisa juga divisualisasi. Nah, yang get, clean, dan transform ini adalah data wrangling. Nah, di masa sekarang, kita nggak perlu lagi menggunakan cara manual untuk pemrosesan data. Kita bisa pakai coding, salah satunya dengan R. Bisa juga dengan software lain ya kayak SPSS, MATLAB, atau Python juga bisa sebenarnya. Jadi di kuliah ini kita pakai R ya. Nah, data wrangling ini membutuhkan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai tipe dan bentuk data, mulai dari numerik, string, terus categorical variable, logical variable kayak yes dan no gitu ya, iya dan tidak, kemudian regular expression dan tanggal. Karena sumber data saat ini banyak sekali, maka data analis harus mengerti gimana cara mendapatkan data dari sumber tersebut dan gimana cara menggabungkan data dari berbagai sumber. Misalnya ya, kita mau mengumpulkan data berita online. Nah, gimana caranya kita mengumpulkan data itu dari misalnya dari berbagai sumber, dari Kompas, dari CNN, dari Tribun, dari Detik. Kita harus tahu gimana cara hmm, mengumpulkan itu. Misalnya pakai Python, kemudian pakai pakai Selenium atau pakai Beautiful Shop gitu. Terus gimana cara bikin kodenya, gimana cara running kodenya, setelah di-download, gimana cara menggabungkan datanya. Itu kita harus tahu teman-teman sebagai data analis ya. Data analis yang baik juga harus bisa meminimalisir duplikasi kode supaya kodenya itu sederhana dan mudah dimengerti oleh orang lain. Kalau terlalu banyak duplikasi kode gitu ya, kita bisa pakai fungsi supaya nggak diulang-ulang kodenya, supaya lebih singkat dan bisa dimengerti oleh orang lain. Ini juga harus paham kapan menggunakan fungsi, kapan pakai looping, kapan pakai percabangan, dan sebagainya. Intinya sih data wrangling ini membentuk data supaya bisa dianalisis ya di tahap modeling dan visualization. Sebelumnya, aku juga sudah melakukan data wrangling ya, yang mengumpulkan berita online. Nah, sini dari berbagai sumber kayak Halodoc, Malang Post, Republika, Kompas, dan lain sebagainya ya. Ini aku mengumpulkan uh, link beritanya, kemudian sumbernya, kemudian juga judul dan isi beritanya. Di sini kita udah dapat nih yang tahapan get ya. Mulai dari tanggal beritanya, link, sumber, judul, dan isi berita. Kemudian setelah itu kita lakukan data wrangling
setelahnya ya, setelah get tadi, itu kita menentukan jenis bencana yang disebutkan di beritanya dan jenis penyakit yang disebutkan di beritanya ya, penyakit pasca bencana, lokasi, kemudian dia termasuk berita yang menyebutkan penyakit pasca bencana atau bukan. Kadang ada kan ya yang kita scraping pakai kata kunci banjir. Terus kadang kan banjir itu bukan bencana ya, kayak misalnya Bapak Presiden banjir kritik misalnya gitu ya. Ini kan bukan bencana ya, bukan bencana alam. Bencana alam. Nah, kita harus bisa walau walau waktu scraping ini keambil berita ini karena ada kata kunci banjirnya, kita harus bisa memfilter mana yang bencana alam, mana yang bukan. Ini bukan berita yang menyebutkan kejadian penyakit pasca bencana. Ini kayak tips gitu kan ya. Kayak tips, bukan berita. Jadi bukan termasuk. Nah, ini pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan berita bencana kan ya, maka bukan. Nah, itu contoh aplikasi data wrangling ya untuk berita online. Jadi kita kumpulkan, kemudian kita hmm, kalau di sini nggak perlu kayak transformasi penyamaan format gitu ya, tapi untuk memfilter yang mana yang berita bencana alam, mana yang bukan, kemudian mendeteksi jenis bencana dan jenis penyakit pasca bencana. Terus supaya teman-teman ada gambaran ya, apa yang harus dilakukan di tahap data wrangling. Nah, ini kode untuk scrapingnya, untuk scraping beritanya ya. Bisa pakai Python. Jadi kan berita online itu banyak ya di Google tentang bencana alam. Kita nggak mungkin copy paste satu-satu kan. Ya pakai coding. Itu contoh penerapannya ya. Nah, di R sendiri itu ada beberapa package yang bisa digunakan untuk data wrangling. Salah satunya itu tidyr. Di dalam tidyr ini ada beberapa fungsi kayak replace NA, kemudian fill, kemudian separate, unite, pivot longer, pivot wider. Oke, kita akan langsung aja praktek di R-nya. Ini bekas kelas sebelumnya ya, teman-teman. Tadi saya sudah upload di sini di bagian sesi kedua ya. Sesi keberapa? Sesi ketiga. Sesi ketiga bagian data, teman-teman. Download datanya ya, ada 4 data, data pivot, separate, transform, sama unite. Teman-teman download ke 4 data ini. Udah? Udah di download.
Pandia belum hadir ya Pandia. Kalau Putra, Raya, Kamsa, Gibran, Bob, belum ya, belum hadir ya. Kalau sudah download, teman-teman, install, install package TidyR. Kalau sudah, nanti di sini akan ada TidyR ini ya. Teman-teman juga install Tidyverse dan DPLYR. Akan diinstal ketiga package ini. Udah, teman-teman? Kalau udah belum? Udah, Udah. Teman-teman ngikutin kan ya? Udah, Bu. Oke. Kalau gitu, kita akan library ya. Jangan lupa setelah diinstal di library TidyR, kemudian library Tidyverse, terus library DPLYR juga, dan read Excel ya. Kalau yang ini kan udah diinstal kan ya kemarin, read Excel. Kalau belum punya read Excel-nya diinstal dulu ya. Kan kalau udah, kita akan eh, pakai fungsi separate dulu.
pakai yang data separate. Oh, kita akan pakai yang ini ya. Kan awalnya datanya kayak gini. Kita pengen ubah si proporsi lulusnya ini jadi dua kolom. Awalnya satu kolom jadi dua kolom. Kalau di Excel itu kan bisa ya pakai data, di menu data, terus text to kolom. Boleh delimiter, terus kita pakai delimiternya tanda garis miring. Nah, kayak gini kan ya, yang tadinya satu kolom jadi dua kolom. Kalau di R, itu kita pakai separate, separate ya. Di sini kita akan baca dulu apa namanya si file Excel-nya ke R. Teman-teman masih ingat kan ya, cara input data ke R yang kita bahas minggu kemarin. Jangan lupa teman-teman samakan dulu si working directory-nya yang ini ke folder tempat teman-teman nyimpan file Excel. Caranya, pilih session, kemudian set working directory, kemudian choose directory. Nah, teman-teman pilih foldernya. Tadi nyimpen file Excel-nya di mana? Kalau di download, pilih download. Atau karena saya nyimpennya di D, terus ya, di folder ini aku nyimpennya. Pilih yang ini. On, nanti ini akan berubah. Atau bisa juga teman-teman ketik ya set wd, terus ketik direktorinya. Ini bisa diketik, bisa di pakai menu session ini. Kalau udah sama working directory sama tempat kita nyimpan file Excel-nya, baru deh kita bisa read. Terus tadi nama filenya apa? Dan ini kita mau masukin ke data satu, ke variabel data satu. Kan? Ini data satu sudah muncul, ada 7 observation, berarti ada 7 baris, dan ada 2 variabel, 2 kolom. Ini kita lihat, kolomnya ada 2, yaitu tahun dan proporsi lulus. Di sini kita juga bisa tampilkan datanya, yang icon kayak tabel gini. Dia akan muncul di sini. Atau bisa juga disebutkan nama variabelnya, nanti akan ditampilkan di bagian konsol. Tadi kan kita pengen membagi dua ya, kolom yang proporsi lulus ini. Caranya, kita data satu, persen lebih besar persen. Jadi kita mengubah data satu jadi ini gitu ya.
operasi ini hanya bisa dilakukan ketika kita punya library tidyr sama tidyverse. Kalau belum punya tidyr dan tidyverse, kita tidak bisa pakai operasi ini. Itu biasanya digunakan untuk merapikan data gitu, proses data. Separate. Kemudian apa yang mau dipisahkan? Tadi kan proporsi lulus ya. Nah, dipisahkannya jadi apa? Misalnya jadi kolom mahasiswa lulus dan total mahasiswa. Hasilnya seperti ini. Yang awalnya satu kolom proporsi lulus, jadi dua kolom mahasiswa lulus dan total mahasiswa. Jadinya yang ini jadi mahasiswa lulus, yang ini jadi total mahasiswa. Gimana teman-teman, berhasil nggak? Berhasil, Bu. Kalau teman-teman lihat, di bagian ini, environment, si variabelnya itu tetap dua. Padahal kan tadi kita udah bagi dua ya, harusnya ini berubah jadi tiga nggak sih? Kenapa begitu? Karena di sini kita cuma membagi kolomnya, enggak disimpan perubahannya. Kalau pengen disimpan perubahannya, teman-teman bisa masukkan ke variabel. Misalnya data satunya gitu ya diupdate jadi data satu yang dipisahkan. Atau mau dimasukkan ke variabel lain juga bisa. Nah, kita update aja ya, update data satunya. Sekarang baru dia berubah jadi 3 gitu. Ini juga bertambah mahasiswa lulus sama total mahasiswa. Jadi kalau pengen perubahannya pengen disimpan gitu ya ke dalam variabel kayak gini caranya. Nah, ada lagi kebalikannya. Kalau tadi separate menggabungkan, memisahkan. Kalau unite itu menggabungkan. Karena kita pakai yang kita ingin menggabungkan genus name sama species name. Kalau di Excel, itu bisa kita lakukan pakai fungsi concatenate ini, terus ditambah spasi, terus ditambah ini.
Kalau di R itu tidak bisa pakai concatenate. Kalau di R kita pakainya unite. Biasanya kita unite data duanya, ubah persen lebih besar persen, pakai unite. Kemudian apa? Jadi apa gitu ya, digabungin jadi apa? Misalnya jadi scientific name. Kemudian apa yang mau digabungkan? Yaitu ini special genus name sama species name. Kita juga pakai separatornya. Mau ditambahin apa? Ditambahin spasi. Jadi dua kolom itu species name dan animal. Species name itu adalah genus name, spasi, ada spasinya di sini, sama species name. Kalau kita pengen di ini ya disimpan perubahannya bisa tadi kayak tadi dimasukkan ke variabel. Ini ya lain misalnya kita mau yang data satu ini digabungin lagi ya total mahasiswa sama mahasiswa lulusnya. Bisa data satu di unite dan digabungkannya mau jadi apa? Proporsi mahasiswa misalnya. Terus apa yang mau digabung? Mahasiswa lulus terus operatornya apa? Pakai kan garis miring. Jadi berubah kembali seperti semula. Itu untuk separate dan unite. Gimana teman-teman berhasil nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Gimana Anas berhasil nggak? Anas berhasil nggak Anas? Bisa, Bu. Kalau Iqbal berhasil nggak? Berhasil, Bu. Nah, itu kita akan lanjut. Kalau misalnya ada yang kurang paham, langsung ditanyakan aja ya. Selanjutnya ada pivot, pivot, wider. Sama ini juga kebalikannya ya. Kita akan pakai data yang ini. Kalau pivot longgar, kita mengubah yang bentuknya seperti ini jadi kayak gini. Jadi dikebawahin gitu ya. Ini pivot longgar. Jadi
tahun, misalnya jadi produksi. Jadi gini ini yang longgar. Kalau wider, tarikannya dari sini, jadi ya. Nah, kalau di Excel pakai insert pivot ya. Insert pivot table. Jadi if, tahunnya jadi kolom, produksinya jadi value. Kalau di R gimana? Kalau di R, tadi pivot longer dan pivot wider. Soalnya yang longer dulu ya. Kita baca dulu datanya. Pivot. Nah, ini kita mau ubah seperti ini tadi ya. Ini. Oke, pivot longer data 3. Persen lebih besar persen. Pivot longer. Semuanya kecuali jenis tanaman. Jadi jenis tanamannya mah tetap ya. Yang seru ini untuk pengecualiannya. Jadi yang kita ambil yang 2021, 2022, sama 2023. Kita kasih nama names to tahun yang 2021, 2022, 2023-nya kita ubah nama kolomnya jadi tahun, kemudian values-nya kita kasih nama produksi. Sama ya, kalau mau dimasukin ke variabel, ditambahin di sini. Ini hasilnya akan berubah jadi seperti ini. Nah, kalau pengen diubah kembali ke bentuk semula, kita bisa pakai pivot wider. 3, persen lebih besar persen, pivot wider.
from-nya kita akan ambil dari ini ya, tahun. Kemudian values from-nya kita akan ambil dari produksi. Kembali ke bentuk semula. Gimana nih teman-teman mau menyajikan datanya dalam bentuk seperti ini atau seperti ini? Sesuaikan dengan kebutuhan visualisasi teman-teman. Adam, Bob Brian, Gibran, Kansa, Raya, kemana ya? Oh, Putra. Ya, teman-teman paham nggak yang pivot longer, pivot wider, reunite, sama separate? Oke. Kalau gitu, kita akan lanjut ke missing value. Di sini ada dua jenis missing value, yaitu explicit missing value dan implicit missing value. Explicit ini adalah missing value yang terlihat kasat mata gitu ya. Tapi kalau implicit itu yang tidak kasat mata. Jadi yang implicit ini lebih sulit terdeteksi karena nggak langsung kelihatan hilang datanya gitu. Nanti kita akan lihat ya contohnya. Ya, bukan pertanyaan. Nah, misalnya kita punya data
Ya, kata misalnya punya table, punya tabel yang terdiri dari 4 kolom. Nah, misalnya umur dulu, umur ada yang berapa ya, 25, 20, 32. Kemudian em, pekerjaan, ya ada usaha, polisi, chef, terus MA. Misalnya ketika wawancara atau survei orangnya tuh nggak mau ngisi gitu ya, nggak mau menjawab, dikasih MA. Terus ada lagi apa ya? Domisili. Ada yang di Bogor, ada yang nggak mau ngisi gitu ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, nggak mau ngisi lagi. 3, 4, 5. Terus penghasilan, ada yang 8 juta misalnya bulan, terus guru saya honorer 1 juta sebulan. Terus yang polisi tidak mau menyebutkan gajinya. Terus yang chef juga nggak mau. Yang ini sebutin gajinya 10 juta sebulan. Ini contoh datanya. Kalau kita lihat kayak gini ya. Nah, yang dimaksud dengan explicit missing value itu kayak gini, langsung kelihatan ada NA-nya. Kan kelihatan kan, ini yang disebut dengan explicit missing value. Data kosong di R itu direpresentasikan dengan NA, not available. Jadi bukan NA itu bukan kosong ya, bukan nol, tapi tidak tersedia datanya, nggak ada. Misalnya waktu kita wawancara, si respondennya tidak menjawab. Waktu kita survei, pertanyaan itu kelewat gitu ya sama respondennya, jadi nggak diisi. Atau misalnya waktu melakukan observasi, nggak kecatat di hari tertentu. Apa sih ini harus diatasi dulu? Karena kita lihat ya teman-teman. Kalau kita hitung rata-rata contoh data yang umur, itu bisa kan ya ada rata-ratanya 27 tahun. Tapi kalau kita hitung yang penghasilan, akan jadi MA. Padahal ada kan ya 8 juta, sejuta, sama 10 juta. Tapi MA karena ada missing value-nya. Jadi dia nggak bisa dihitung gitu. Makanya harus atasi dulu missing value. Cara mengatasinya itu ada beberapa cara. Yang pertama, um, menghapus baris yang ada missing value-nya. Kita contoh data, pasal lebih besar persen, drop, nah jadi tinggal satu.
karena yang ini ada NA-nya kan ya, dihapus. Baris ketiga juga ada NA-nya dihapus. Baris keempat ada NA-nya dihapus. Baris kelima juga ada 2 NA-nya dihapus. Jadi tinggal baris pertama. Makanya tinggal satu baris. Nah, tapi kalau kayak gini kan sayang banget ya, kita udah capek-capek ngumpulin 5 data. Eh, 4 kehapus gitu, kayak tinggal satu. Datanya nggak cukup. Jadi, nggak bisa nih kalau data yang seperti ini pakai cara drop and A. Harus pakai cara lain supaya nggak datanya nggak kurang gitu. Terus udah mau bazir gitu ya, udah capek-capek dikumpulin gitu kan ya. Kecuali kalau yang NA-nya sedikit, misalnya kayak cuma satu atau dua, itu bisa pakai drop NA. Tapi kalau misalnya banyak, kita pakai cara lain supaya datanya tidak kurang. Bisa dengan mengisi NA dengan suatu nilai atau nilai tertentu. Misalnya, contoh data, pakai replace NA. Misalnya kalau umur yang NA, kita ganti jadi 0. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang NA, kita ganti jadi tidak bekerja misalnya. Kalau domisili yang NA kita ganti jadi tidak diketahui. Kalau penghasilan yang NA kita ganti jadi 0. Atau ganti jadi min, rata-rata gitu ya, rata-rata dari penghasilan. Rata-rata dari contoh data penghasilan, tapi kita nggak menghitung yang NA ya, mengabaikan yang NA. Oke. Kita lihat yang NA ini diganti jadi tidak diketahui. Nah, kalau pekerjaan yang NA diganti jadi tidak bekerja. Yang penghasilan diganti jadi rata-rata. Rata-ratanya adalah 8.000 ditambah 1.000 ditambah 10.000 dibagi 3. Hasilnya 19.000 bagi 3 kan ya. 633. Kita mengganti nilai NA dengan nilai tertentu yang kita definisikan. Terserah teman-teman mau pakai apa aja boleh ya, misalnya mau pakai standar deviasi atau pakai modus atau pakai median, itu boleh. Dan ini juga bisa diganti-ganti, misalnya umurnya diganti jadi 25, pekerjaannya diganti jadi strip, itu juga boleh. Sesuaikan dengan data ya. Atau misalnya teman-teman melakukan surveinya itu berurutan
dari rumah nomor satu, di survei gitu ya, ditanya-tanya, terus ke rumah nomor dua, terus ke rumah nomor tiga. Biasanya kan tetangga yang berdekatan itu mirip ya, mirip apa namanya karakteristiknya mirip. Dan yang NA itu ngambil nilai tetangganya. Bisa juga mengganti NA dengan nilai tetangganya ya, atas atau bawahnya. Nah, contoh data, kita pakai fill. Fill, apa yang mau diisi? Misalnya yang pekerjaan dulu ya. Pekerjaan kita ganti well, kita lihat yang pekerjaan kan yang MA ini ya. Kita karena directionnya down, dia akan menurunkan data yang di atasnya nih. Ini kan save. Jadi copy ke sini. Jadi yang awalnya NA ganti jadi save. Nah, ini ganti jadi save. Gimana kalau directionnya up? Kalau directionnya up, soalnya kita yang domisili ya. Directionnya up. Nah, yang ini kan NA. Dia akan mengambil nilai yang di bawahnya, yang di bawah di copy ke atas gitu. Tapi directionnya up. Jadi ini ikut jadi Jakarta. Kalau pakai cara ini, teman-teman lebih hati-hati lagi ya, karena lihat di sini masih ada NA-nya. Kenapa ini masih NA? Karena tidak ada data setelahnya. Yang ini nggak ada kan ya, karena ini data terakhir. Jadi dia tetap NA. Kalau mau directionnya down. Jadi teman-teman perhatikan ya arahnya up atau down. Di sini kan ini yang NA ada dua. Kalau directionnya down ya, ambil yang atas. Ini jadi Bogor. Ini juga jadi Tangerang. Itu teman-teman. Ini cara mengatasi explicit missing value. Ada tiga, yaitu menghapus data, mengisi data dengan NA dengan suatu nilai, dan mengganti NA dengan nilai tetangganya.
Gimana teman-teman, berhasil? Berhasil, Bu. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut ke implicit missing value. Kalau tadi explicit kita bisa secara langsung melihat yang mana yang NA gitu. Kalau implicit itu lebih sulit terdeteksi. Contohnya kita punya data produksi misalnya. Kita punya people, kita punya tabel yang terdiri dari dua kolom, yaitu kebun, ada kebun A, ada tiga, ini, sama ada pohon. Di kebun A misalnya ada pohon mangga. Terus ada kita nanam apa lagi di kebun A, misalnya nanam bawang merah misalnya. Terus di kebun A kita nanam misalnya di kebun nanam apa ya? Rambutan misalnya. Terus di kebun B juga kita nanam mangga dan bawang merah. Ya. Misalnya kayak gini, data produksi itu ada 5 observation, ada 5 baris, dan 2 variabel, ada 2 kolom. Kalau kita lihat, isinya kayak gini. Nggak ada NA-nya kan ya? Nggak ada yang kosong, nggak ada yang not available. Jadi, kenapa ini disebut dengan missing value? Padahal nggak ada NA-nya. Nah, kita akan lihat kalau datanya ini di grup. Ini data produksi, di kebun. Oh ya, ini yang ditambah produksinya ya. Misalnya berapa ton gitu dalam satu bulan. Misalnya mangga 10 kilo, ini 5 kilo, 15 kilo. Ada yang NA ya. Kita akan coba si data ini kita akan coba itu di grup ya. Di grup berdasarkan kebun dan pohonnya. Kita akan grup by pohon. Kita akan hitung rata-rata per pohonnya. Min produksi. Dan kita juga akan hitung standar deviasi. Kita sekaligusin aja ya, summarize. Nah, di sini baru kelihatan NA-nya. Tadi kan datanya gini ya. Terus kita pengen menghitung rata-rata berdasarkan pohonnya. Berarti manggah kan ini ya, manggah 10 ditambah 8 dibagi 2. Kalau bawang merah, ini kan 5 ditambah 19 dibagi 2.
Kalau rambutan, ya 15 dibagi 1. Ini rata-ratanya. Tapi kalau standar deviasi, berdasarkan ininya, berdasarkan pohonnya, standar deviasi itu standar deviasi itu berarti kan yang mangga dulu ya 10 dikurangi rata-ratanya kan 12. Rata-ratanya 9 ditambah kuadrat ya. Ini mangga yang ini 8 dikurangi rata-ratanya 9 bagi 2. Kemudian yang bawang merah berarti 5 dikurangi rata-ratanya kan 12 tambah 5 dikurangi 12 bagi 2. Nah, kalau yang rambutan gimana? Yang rambutan 15 dikurangi rata-ratanya 15. Terus yang kebun B nggak ada rambutannya. Jadi dia NA kurangi 15 bagi 2. Ini akan menghasilkan MA. Jadi kalau mengatasi ini, mengatasi yang implisit, kita harus komplitkan. B, kita tambahkan B, yang belum ada kan rambutan ya. Di kebun B nggak ada rambutan, kita produksinya 0. Gimana caranya kalau di R? Kita bisa pakai fungsi komplit. Data produksi ya, kita pakai komplit. Apa yang mau dipenuhi kebun kan? Sama pohonnya. Terus count-nya kita mau fill count sama dengan 0. Oh, bukan count ya, produksi. Jadi akan bertambah datanya nih. B, rambutan, terus diisi dengan 0. Kalau kayak gini, kita lakukan ini ya, itu nggak akan error lagi. Akan error lagi. Nah, nanti dia akan si standar deviasinya itu adalah untuk yang rambutan ya 15 dikurangi 15 kuadrat bagi 2 tambah
kurang 15 kuadrat. Nah, nanti ada hasilnya, yaitu 10,5. Jadi dia nggak NA lagi ya. Silahkan dicoba dulu. Putra, Raya, Gibran, Bobrian, ada. Gimana Priscilla, berhasil nggak? Melia, berhasil nggak Melia? Berhasil, Ibu. Eh, kalau Fatimah Zahra, gimana? Ibu, maaf, tadi saya berhasil, Bu. Oh iya, Oke, Bu. kalau Fatimah Zahra gimana, berhasil nggak? Kalau yang lain gimana, ada kendala nggak? Juga sambal. Nah, kalau gitu kita akan lanjut ke bagian terakhir ya, tentang transformasi transformasi data. Kita mau bikin variabel baru, data transform, yang diambil dari transformasi transform ya, SX. Sini kita punya 6 baris dan 16 kolom. Yang seperti ini. Kita bisa
lakukan seleksi data baik dari kolomnya maupun dari barisnya. Misalnya yang kolom dulu ya. Kita bisa masukin misalnya data slot. Dari data transform tadi, proses kita select yang misalnya yang 2007 sampai 2011 saja misalnya. Kita akan pilih divisionnya, kemudian stepnya, kemudian kita ambil yang 2007 sampai 2011 saja. Nah, yang tadinya 16 variabel, jadi tinggal 7 variabel. Kita lihat tahunnya cuma yang 2007 sampai 2011. Apa hasil? Kalau filter baris gimana? Filter baris itu kita bisa pakai fungsi filter. Data transform, kita pakai fungsi filter. Kan misalnya kita pilih yang divisionnya itu 8 aja gitu ya. Berarti yang ini aja, yang Arizona ini sama yang Colorado kan. Dua kan ya yang diambil, yang Arizona sama Colorado. Ini kalau mau dimasukin ke variabel tinggal tambahin di sini ya di depannya. Kalau misalnya mau menghapus data yang duplikat bisa juga pakai data transform, terus kita pakai distinct. Dia akan menghapus data yang duplikat. Kebetulan di sini nggak ada data yang duplikat ya semuanya.
unik datanya, jadi tidak ada yang dihapus. Atau misalnya kita mau memilih baris tertentu, bisa juga caranya kita slice. Soalnya mau yang baris ketiga sampai 5 aja. Ya, ambil baris ketiga sampai 5, 3, 4, 5. Atau mau di data yang paling gede gitu ya. Soalnya top 3 gitu, yang paling gede, ranking 1, 2, 3. Kita bisa pakai top M. Kayak kita mau yang ambil 3 paling besar aja dari WT-nya. Dari tahun yang 2011. Kenapa ini? Karena kita lihat yang 2011 itu yang paling gede ini kan yang 1, 3. Dia ambil yang Arizona 8, 9 California, sama 8 Colorado. Ambil yang 3 paling besar. Jadi, kolom X 2011. Itu untuk filter baris. Nah, sih sebenarnya materi untuk hari ini segitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Dari saya nggak ada, Bu. Kalau gitu, mungkin kita cukupkan aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh WA. Terus nanti recordingnya saya